Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Guys, kali ini gue mau mereview sebuah film drama Indonesia yang lagi viral ya guys ya, yang berjudul Little Mom. Nah, yang kemarin itu kita sudah mereview episode ke-1 yang dan kedua guys. Sekarang bagian lanjut ke episode selanjutnya ya guys ya. Sebelum filmnya dimulai, jangan lupa subscribe dulu guys, supaya membantu channel ini tambah berkembang. Dan mari kita mulai saja intronya. Aku mau coba hubungin Yuda lagi, Pak. Scene diawali ketika Naura masih mencoba menghubungi Yuda guys. Namun ayahnya tidak setuju karena ayahnya itu berpikir bahwa Yuda itu kabur dan tidak bertanggung jawab. Ia sengaja kabur. Ayah Naura juga mempertanyakan kehidupan dan pendidikan mereka ke depannya. Namun Naura hanya bisa diam dan menangis. Tak henti-hentinya Naura pun meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya pun benar-benar sangat kecewa dan marah. Naura nyesel, Pak. Di sekolah pun Naura tampak terdiam guys, tidak seperti biasanya. Kemudian dia pun ditanya oleh teman-temannya kenapa Yuda sampai pindah ke Jepang. Naura pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia sudah putus dengan Yuda. Gua nggak tahu. Gue udah putus, udah gak kontakan lagi. Nah, di sisi lain Celin yang biasanya itu suka menggoda mereka langsung senang dengan putusnya hubungan Naura dan Yuda. Tapi kali ini Celin tidak senang guys, karena nantinya Kinan bakal punya kesempatan buat deketin Naura lebih jauh lagi. Kok lo malah kelihatan gak seneng gitu sih? Karena kalau Naura sekarang gak ada pacar, Kinan bakal lebih gampang deketin Naura. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Celin mengirim email ke Yuda guys. Kemudian Yuda membalasnya. Ternyata email itu bukan buat Celin tapi buat Naura. Hanya saja salah kirim ke Celin. Celin dan Ge pun merasa aneh ketika email dari Yuda itu, karena biasanya Yuda tidak membalas email dari mereka. Ini Yuda salah kirim email. Scene beralih ke Naura yang merasa bingung dan takut untuk pulang ke rumah guys. Dia pun merasa frustasi sehingga dia kabur dari rumah dan berusaha untuk bunuh diri. Untung saja kejadian tersebut dilihat Kinan, dan sontak saja Kinan langsung menarik Naura dan membawanya ke mobil guys. Dan kemudian Kinan langsung memarahi Naura dan menasehatinya. Kemudian juga Kinan memeluk Naura. Kinan berusaha menenangkan Naura dan mengembalikan semangat Naura guys. Hey, Naura. Hey, lo inget kan? Lo pernah bilang ke gue kalau langit gak selamanya mendung. Setelah pulang ke rumah, ternyata orang tua Naura sudah memiliki rencana tersendiri untuk Naura. Naura disuruh oleh orang tuanya untuk menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia pindah ke Papua. Hal ini lantaran orang tua Naura akan membuka bisnis kulinernya di Papua, sementara kehamilan Naura akan ditutupi guys. Meski Naura harus berhenti sekolah, namun Naura tetap homeschooling di rumahnya. Nanti orang tua Naura akan mengakui anak Naura sebagai anak orang tuanya, sementara anak Naura akan diakui adik oleh Naura. Celin yang merasa heran dengan rencana Naura langsung mempertanyakan rencana Naura tersebut. Bahkan Celin sampai memanggil guru BK karena curiga jika Naura hamil. Sampai di toilet, Naura dites kehamilan oleh guru BK.
Namun beruntung Naura memiliki air teh kemasan dalam tasnya, sehingga hasil tes kehamilan Naura dinyatakan negatif. Hasilnya udah ada, negatif. Kinan pun datang ke tempat Naura dan memberikan Naura hadiah berupa kalung bunga. Di sana pun Naura tampak terlihat bisa tersenyum dan tertawa kembali. Naura mengucapkan perpisahan kepada Kinan dan berkata kalau dia akan baik-baik saja dan akan kembali setelah 1 tahun. Dan Naura pun mengikuti semua rencana orang tuanya dengan baik, karena sebenarnya Naura dan keluarganya bukan pindah ke Papua, mereka pindah ke Bali. Karena papa Naura menerima tawaran dari temannya untuk membuka cabang restoran di Bali, guys. Naura berhenti bersekolah dan memilih untuk homeschooling sampai anak Naura lahir dan Naura bisa bersekolah kembali di Jakarta dan masuk universitas dengan lancar, guys. Tanpa diduga seluruh siswa SMA Cipta Bangsa ternyata sedang school trip ke Bali, guys. Karena tim basket sekolah mereka sedang ada tanding di sana. Celin dan geng lapar hingga mereka mencari restoran, dan restoran yang dikunjunginya ternyata restoran milik orang tua Naura. Sehingga Naura juga kaget kenapa ada siswa-siswa SMA Cipta Bangsa di sana. Naura yang berusaha bersembunyi untuk menghindari semua teman-temannya malah ketahuan dan ditanya kenapa buka restoran di Bali, karena sebelumnya Naura itu bilang ke anak-anak dan ke teman-temannya bahwa dia buka restoran di Papua. Naura pun ngeles sebisa mungkin agar semua temannya tidak mencurigainya. Namun Naura pun diajak sahabatnya menghadiri pertandingan basket dan Naura pun mengiyakannya. Naura tanpa sengaja bertemu dengan Kinan. Naura tanpa kaget ketika Kinan membuka tutup kepala jaketnya dan mereka sedikit berbincang-bincang, guys. Hai Kinan. Lo ngapain di sini? Naura tanpa kaget karena pertandingan SMA Cipta Bangsa ini malah bertanding dengan sekolah Yuda. Kinan yang kaget dan mempertanyakan tentang perasaan Yuda ke Naura. Setelah pertandingan selesai, Naura menemui Yuda dan di sini Naura berbicara kepada Yuda kalau sebenarnya dia kecewa karena Yuda menghindari Naura dan memblok semua sosial media Naura. Oh iya, kan kamu udah blok aku di semuanya. Ditambah lagi yang membuat Naura tambah sedih karena Yuda gak ada niat sedikit pun untuk menghubungi Naura dan mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya, guys. Kalau kamu punya niat yang baik, sejauh apapun itu, lebih jauh dari Jepang sekalipun, kamu pasti akan tetap berusaha hubungin aku. Di sini Naura marah-marah kepada Yuda karena Yuda sempat-sempatnya memikirkan cita-cita dibandingkan mementingkan tanggung jawabnya yang telah dilakukannya kepada Naura. Kamu masih sempat pikirin cita-cita kamu. Kamu gak mikirin cita-cita aku. Naura pun pergi meninggalkan Yuda dengan rasa kecewa sambil menangis tak henti-henti. Scene berlanjut kepada Celin dan kedua temannya yang tidak sengaja melihat Naura saat di perjalanan menuju pantai, guys. Celin memberitahu Kinan kalau Naura masih ada di Bali dan ia baru saja melihatnya. Kinan ingin menemui Naura di restorannya, namun Kinan dan Celin melihat Naura keluar. Mereka pun mengikuti Naura hingga ke rumahnya, guys. Naura tampak cemas melihat Kinan dan Celin ada di depan rumahnya, tapi mereka berdua mengajak Naura untuk pesta bersama teman-temannya di pantai. Gimana kalau kita ajak Naura aja ke beach party hari ini? Good idea. Yes! Awalnya Naura tidak setuju, namun karena Kinan dan Celin memaksa, akhirnya Naura pun mengikutinya. Daripada ngerepotin bokap nyokap gue kan, nggak apa-apa, gue ikut aja. Tapi bentar ya, gue ganti baju dulu. Di pantai, Naura kembali bertemu dengan Yuda dan bermain botol Truth or Dare bersama teman-temannya. Saat botol mengarah ke Kinan dan dia mendapat tantangan menyanyikan lagu untuk orang yang ada di sebelahnya yang kebetulan adalah Naura. Tak lama Yuda menarik tangan Naura lalu Kinan mengikuti mereka. Naura menangis saat mengingat Yuda meninggalkannya kala itu. Kinan pun datang dan mengajak Naura untuk pergi mengobrol dan minum es. Saat Naura minum, tiba-tiba kepala Naura merasa pusing, guys, dan dia pun langsung pingsan. Kinan yang sangat khawatir memeriksa es yang diminum Naura dan ternyata ada campuran alkohol di dalamnya, guys. Sedangkan Naura diketahui tidak pernah meminum alkohol sekalipun.
Kinan segera membawa Naura ke rumah sakit, namun ternyata dokter langganan Naura adalah tante dari Kinan. Setelah melakukan pengecekan guys, Naura meminta dokter untuk menutupi kejadian itu dan kehamilannya kepada Kinan. Rahasiain soal ini ya dari papa mama saya. Naura keluar ruangan pemeriksaan. Yuda datang menghampiri. Naura berkata jika Yuda masih memiliki hati dan nyali. Naura ingin Yuda datang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Kalau kamu masih punya hati, punya nyali, besok datang ke rumah aku, temuin orang tua aku. Scene berlanjut kepada Naura yang memberitahu kedua orang tuanya jika Yuda akan datang ke rumah menemui kedua orang tuanya besok. Kemudian keesokan harinya Naura mencoba menghubungi Yuda dan menunggu kedatangannya, namun Yuda tidak dapat dihubungi. Akhirnya Naura pun pergi mencari Yuda dan bertemu dengan Celin dengan teman-temannya di perjalanan. Celin yang mengetahui Naura tidak pernah tinggal di Papua dan Yuda juga tidak tinggal di Jepang merasa heran dan penasaran guys. Saat malam tiba, Yuda menemui Naura dan mengatakan dirinya siap untuk menemui orang tua Naura. Kemudian Yuda ikut bersama Naura ke rumahnya. Namun ayah Naura begitu emosi dan memukul Yuda sampai terjatuh guys. Yuda pun tetap meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan menceritakan kondisi dirinya yang meninggalkan Naura. Saya minta maaf Om. Tante, maafin saya. Namun orang tua Naura tetap tidak terima atas kejadian itu di mana Yuda meninggalkannya. Orang tua Naura meminta bertemu dengan orang tua Yuda untuk membicarakan kehamilan Naura. Mereka mengusulkan agar Naura dan Yuda menikah. Kinan yang melihat Naura dan Yuda mau mendekati mereka berdua guys. Awalnya dihalangi Celin, namun Kinan meminta Celin meminta maaf langsung soal kejadian yang kemarin dia perbuat. Di sini Celin menceritakan ke sahabat-sahabatnya kalau sebenarnya Naura dan Yuda tinggal di Bali. Ketika Kinan memegang tangan Naura dan menariknya untuk ngobrol, tiba-tiba di sini Yuda berkata kalau dia bukan pacarnya, tapi dan Little Mom episode ke-3 dan ke-4 pun selesai. Gimana guys? Tambah seru kan ceritanya kan? Makin banyak cerita-cerita yang luar biasa. Tetap stay terus guys di channel LS Project. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya menambah dan membantu channel ini tambah berkembang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.